Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 MIPA SMA Negeri 10 Malang. Di sini Pak Rizky akan melanjutkan materi yang kedua. Pada video sebelumnya kalian sudah mengamati dan belajar mengenai glikolisis. Kemudian setelah glikolisis kita akan membahas untuk yang selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini adalah salah satu langkah pada respirasi aerob, di mana pada proses dekarboksilasi oksidatif ini terjadi beberapa proses. Jadi yang pertama di sini ada proses pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi dan redoks dengan oksigen sebagai penerima elektron terakhirnya. Kemudian yang kedua, proses dekarboksilasi oksidatif atau kita biasa menyingkatnya dengan DO, itu terjadi di dalam matriks mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Jadi pada tahapan DO itu bisa disebut juga sebagai junction atau sambungan atau antara, di mana kalau tidak terjadi proses dekarboksilasi oksidatif, maka proses siklus Krebs tidak akan berjalan. Kemudian selanjutnya, pada tahapan ini ya, asam pirufat dengan 3 atom C, hasil dari glikolisis akan diubah menjadi asetil koenzim A 2C di dalam matriks mitokondria. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah gambaran dari proses dekarboksilasi oksidatif. Ya, secara umumnya, seperti yang Pak Rizky jelaskan bahwa hasil akhir dari proses glikolisis itu adalah bahan utama dalam proses selanjutnya. Jadi bahan untuk dekarboksilasi oksidatif itu adalah asam pirufat. Kemudian hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah 2-asetil-CoA. Seperti itu. Kemudian dekarboksilasi oksidatif itu terjadi pada matriks ya, matriks mitokondria, dan hasilnya adalah 2-asetil koenzim A, 2-CO2, dan 2-NADH. Kalau misalkan kita mengambil nama ya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, di situ terjadi proses oksidasi dan terjadi proses pelepasan gugus C atau pelepasan atom C. Oke, Pak Rizky mulai saja ya. Jadi kita lihat di sini ada sitosol, kemudian di sini ada mitokondria. Sebelum Pak Rizky memulai pada tahapan yang pertama, saya sampaikan dulu bahwa dekarboksilasi oksidatif ini dibantu oleh kompleks enzim yang kita sebut sebagai kompleks pirufat dehidrogenase. Adapun kompleks pirufat dehidrogenase itu terdiri dari 3 macam enzim ya. Jadi yang pertama adalah pirufat dehidrogenase, kemudian yang kedua adalah dihidrolipoil transasetilase dan dihidrolipoil dehidrogenase. Nah, pada bagian-bagian pada proses dekarboksilasi ini memang tidak dijelaskan secara lengkap berkaitan dengan enzimnya, tetapi yang harus kamu pahami adalah bagaimana 3 langkah yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan molekul asetil-CoA ya, di mana nanti akan dihasilkan 2 molekul asetil-CoA. Adapun yang pertama, proses yang pertama itu adalah terjadi proses pelepasan elektron ya, atau pelepasan gugus C pada 3 atom asam pirufat. Jadi nanti ada 1 C akan terlepas, dan 1 C yang terlepas itu akan diterima oleh yang namanya oksigen. Sehingga di sini oksigen berfungsi sebagai penerima elektron atau penerima atom C. Kemudian yang kedua, setelah selesai terjadi proses pelepasan gugus C, dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, di mana terjadi proses oksidasi, di mana asam pirufat akan melepaskan H+ ya, dan H+ itu akan berikatan dengan NAD. Jadi terjadi proses pengikatan antara NAD dengan H+ sehingga dihasilkan NADH. Nah, proses ini ya, proses menghasilkan NADH itu kita sebut sebagai proses oksidasi. Setelah terjadi pelepasan NADH, dilanjutkan dengan penambahan koenzim A atau masuknya koenzim A ke dalam sistem. Nah, setelah koenzim A ini masuk ke dalam sistem, maka asetil koenzim A terbentuk. Di mana asetil koenzim A itu terdiri dari 2 atom C, kemudian 1 koenzim A. Sehingga disebut sebagai asetil-CoA. Nah,
Pak, kenapa di sini kok menjadi 2? Jadi karena asam pirufat itu terdiri dari 3 atom C, sedangkan kita harus mengoksidasi 1 glukosa, di mana 1 glukosa itu terdiri dari 2 asam pirufat. Sehingga proses dekarboksilasi ini terjadi selama 2 kali. Sehingga hasilnya 222. Jadi 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Dan diingat baik-baik, selama proses dekarboksilasi oksidatif tidak terjadi pelepasan ATP. Seperti itu. Sekian untuk video dekarboksilasi oksidatif. Kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahapan siklus Krebs. Terima kasih. Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.